Latar belakang reformasi. Menurut Presiden Soeharto, dilatar belakangi krisis moneter sejak tahun 1997. Kondisi ekonomi pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Akibatnya pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka minta agar Soeharto mengundurkan dari jabatan sebagai presiden. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 di mana 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu tertembak. Tujuan. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah 1. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. 2. Menurut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. 3. Menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan yang mempertahankan kekuasaan Bulwintin. Dampak 1. Kebebasan menyampaikan pendapat. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. 2. Masalah dui fungsi ABRI. ABRI terdiri dari 4 angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI. Sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI. 3. Reformasi bidang hukum. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan B.J. Habibie terkait reformasi hukum ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat luas, karena reformasi hukum ini mengarah kepada keatanan yang diharapkan masyarakat. Selama masa Orde Baru, karakter hukum yang berlaku di Indonesia cenderung bersifat konservatif, ortodoks, dan elitis. Hari-hari jelang reformasi 1998. Pada tanggal 19 Mei 1998, dukungan mulai membanjiri dari elit politik, organisasi non-pemerintah, buruh, dan rakyat. Kabinet Soeharto pun terbelah. Para menteri di bawah Ginanjar Kartasasmita mengundurkan diri dari kabinet. Bahkan, Harmoko, ketua MPR dan royalis Soeharto dengan tegas mengeluarkan pernyataan agar Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Akan tetapi kegembiraan itu ternyata datang terlalu cepat. 4 jam kemudian, Panglima ABRI Wiranto mengadakan rapat kilat dengan Kepala Staf dan Kapolri serta para Panglima Komando Operasi di Markas Besar ABRI menyatakan pernyataan tersebut hanyalah pendapat individual meskipun disampaikan secara kolektif. Pada tanggal 20 Mei 1998, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melangsungkan sidang keputusan terhadap 6 orang terkait penyelenggaraan Kongres Rakyat Indonesia. Ke-6 orang itu dinyatakan bersalah namun dibebaskan pada hari itu juga, sehari sebelum Soeharto jatuh. Sebuah sandiwara persidangan yang panjang dan bertele-tele namun tetap harus ditonton dengan sabar. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, di hadapan para wartawan, media, dan seluruh dunia, Soeharto mengumumkan mundur sebagai presiden dan wakil B.J. Habibie langsung dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga.
23 tahun lalu, pada Mei, rakyat Indonesia yang selama 3 dekade dibungkam rezim otoritarian Soeharto memutuskan reformasi harus dilakukan secara juga. Mereka mendesak Presiden Soeharto mundur. Mei 98 menjadi titik awal reformasi lahir. Setelah lebih dari 32 tahun dipimpin Soeharto selama periode yang lebih dikenal sebagai Orde Baru, perjalanan menuju reformasi penuh lika-liku dan tidak sedikit memakan korban jiwa. Banyak catatan kelam mengiringi sejarah menjelang reformasi. Beginilah kronologi hari ke hari jelang Soeharto lengser. 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai 2003. 2 Mei 1998. Mengingat kerusuhan Mei 1998, tepat pada hari ini 25 tahun silam kejadiannya, yaitu pada tanggal 13 Mei 1998. Kerusuhannya berlangsung hingga 15 Mei dan memicu pengunduran Presiden Soeharto seminggu setelahnya. Di masa kerusuhan, masa diwarnai aksi perusakan dan pembakaran bangunan dan kendaraan bermotor. Kerusuhan itu bermula dari kawasan kampus Trisakti, yaitu sekitar Jalan Dan Mogot, Jalan Kiai Tapa sampai Jalan Es Parman. Sekitar pukul 11.30, masa mulai bergerak pukul 11.30 dan pada sekitar pukul 12 terjadi pembakaran truk sampah di Jalan Layang. Mereka juga mencabuti dan merusak rambu-rambu lalu lintas maupun pagar pembatas jalan. Sekitar 15 mobil hangus terbakar. Massa juga membakar bus yang ada di parkir. Sekitar pukul 1 siang, puluhan aparat keamanan Polri membubarkan kerumunan dan disambut oleh lemparan batu. Gas air mata ditembakkan dan mengejar orang-orang yang dicurigai melakukan pelemparan. Pada pukul setengah 4 sore, pasukan PHH menutupi hampir semua badan jalan di Jalan Es Parman. Bentrokan aparat dan massa mulai siang hingga sore hari, dan menjelang maghrib massa terus melempari petugas dengan batu dan botol. Pertengahan Mei 1998, gelombang aksi mahasiswa yang menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya semakin bertambah besar, hingga kemudian pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa yang berdemonstrasi berhasil menguasai gedung DPR atau MPR. Pada hari yang sama, pimpinan DPR yang diketuai Harmoko juga meminta Soeharto mundur. Namun, pada cerita menarik di balik peristiwa sejarah di era reformasi itu, salah satu aktivis 1998, Muhammad Syafiq Ali atau akrab disapa Syafiq Ali, menuturkan bahwa saat itu mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Forum Kota tidak berencana untuk menduduki gedung DPR. Saat itu, masa Farkot yang terdiri dari 9.000 mahasiswa merupakan masa aksi yang pertama kali merangsek ke kawasan gedung DPR. Memang yang pertama kali masuk ke DPR dalam jumlah besar memang Farkot, sekitar 7.000 sampai 9.000 orang. Tapi sebenarnya kami juga nggak ada rencana menduduki gedung DPR, ujar Syafiq. Menurut Syafiq, Farkot sudah memulai aksi menuntut Soeharto mundur sejak 1997. Demonstran di depan kampus Universitas Trisakti itu sendiri kemudian berubah menjadi tragedi. 4 mahasiswa Trisakti tewas akibat ditembak peluru tajam oleh aparat keamanan. Selain itu, lebih dari 200 orang mahasiswa terluka akibat tembakan peluru karet, peluru tajam, hingga aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Syafiq melanjutkan, pada aksi 18 Mei 1998 itu Farkot tidak memiliki agenda untuk menduduki gedung DPR. Mereka hanya menggelar aksi di depan gedung DPR. Mereka juga meminta perwakilan Farkot masuk ke DPR untuk bertemu pimpinan parlemen. Sebab saat itu delegasi mahasiswa dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta FKSMJ sudah diizinkan masuk dan bertemu pimpinan DPR atau MPR.
Semakin sore jumlah mahasiswa yang datang ke gedung DPR semakin banyak. Mereka memutuskan untuk bertahan di gedung DPR selama 4 hari hingga Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden dalam 21 Presiden pada 21 Mei 1998. Syafiq mengaku tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Ia menilai Soeharto mundur terlalu cepat. Pasalnya, aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi sejak 1970-an tidak berhasil menjatuhkan sosok pemimpin yang berjuluk The Smiling General itu. Saya tidak mengira Soeharto akan mundur secepat itu. DPR diduduki mahasiswa hanya dalam 4 hari, karena sebelumnya sudah banyak aksi yang menuntut Soeharto mundur tapi gagal. Situasi di Jakarta Mei 1998 panas. Demo mahasiswa terjadi di mana-mana. Mahasiswa bergerak menuju gedung MPR atau DPR Senayan, Jakarta. Mereka menuntut reformasi, menuntut Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden. Barisan polisi berjaga-jaga di berbagai sudut, lengkap dengan peralatan huru-hara, water cannon, dan gas air mata. Sulit untuk menembusnya. Jalanan sudah padat dengan demonstran. Mereka berteriak-teriak meminta Presiden Soeharto mundur. Menjelang flyover Senayan, tiba-tiba dari arah berlawanan, mahasiswa berlarian. Batu-batu dan botol berhamburan entah dari mana datangnya. "Mundur!" teriak seorang mahasiswa memberi aba-aba. Dari Universitas Trisakti yang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak di dalam kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kekejaman aparat dalam memerdekakan demonstrasi para aktivitas waktu itu mendapat sorotan dan hingga kini keadilan bagi keluarga korban tragedi Trisakti pun masih diniati. Akibat kejadian tersebut membuat perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Puncaknya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatan serta menandai akhir dari rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Lantas bagaimana kronologi kejadian tragedi Trisakti dan siapa saja korbannya? Saya akhiri. Sehari setelah tragedi Trisakti pada 13 Mei 1998, Rektor Universitas Trisakti Profesor Dr. Mudanton Murtejo mengumumkan mahasiswanya yang tewas ketika mengikuti demonstrasi. Mudanton menyebut jika terdapat 4 mahasiswa yang tewas waktu berada di dalam kampus akibat berondongan peluru yang ditembakkan aparat. Salah satu tembakan tersebut juga berasal dari Jalan Layang Grogol. Dalam jumpa pers yang dilakukan, pihak Universitas Trisakti menyebutkan ada 6 korban tewas, namun dipastikan bahwa 4 di antaranya adalah mahasiswa Trisakti. Berikut ini adalah korban tragedi Trisakti. 1. Elang Mulia Lesmana, Fakultas Arsitektur Trisakti angkatan 1996. Yang kedua, Hafidi Alifidin, Fakultas Teknik Sipil Trisakti angkatan 1995 mengalami luka tembak di kepala. Yang ketiga, Heri Herianto, Fakultas Teknik Industri jurusan Mesin Trisakti angkatan 1995 mengalami luka tembak di punggung. Yang keempat, Hendriawan, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Trisakti
Angkatan 1996 mengalami luka tembak di pinggang. Yang kelima, Vero. Yang keenam, Alan Mulyadi.